Ya Rasulullah salamun alaik. Ada yang menyampaikan, ya Rasulullah, beliau menyampaikan, apa sih hal yang membuat aku ini jauh dari amarahnya Allah? Allah itu maha baik, maha lembut. Tetapi jangan lupa, Allah juga maha kuat dan kekuatannya bisa membuat kita celaka. Bisa membuat Allah murka dengan kita. Sahabat ini tanya, ya Allah, ya wahai Rasulullah, hal apa sih yang membuat saya ini jauh dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dekat dengan kasih sayangnya? Allah maha sayang tapi juga maha menghukum dan amarahnya pun besar. Biar saya jauh dari amarahnya Allah dan dekat sama rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad, tapi ini sahabat minta sesuatu yang besar. Besar nggak sih itu perkara? Jauh dari amarahnya Allah, dekat sama rahmatnya Allah. Itu sesuatu besar apa kecil? Besar. Kalau sesuatu yang besar biasanya yang harus dikerjakan itu besar. Betul? Tapi ini sahabat request. Minta yang besar tapi jangan terlalu banyak, boleh. Saya ini orang gampang lupa, pikiran kemana-mana, kacau. Pikirannya bisnis ini macam-macam. Saya minta nasihat yang hasilnya besar tapi nasihatnya jangan panjang-panjang, pendek-pendek aja. Beliau menyampaikan, murni bi amrin la wala tukthir alayya hatta akhilhu. Perintahkan saya perintah tapi jangan banyak-banyak biar saya paham dan gampang, mudah tapi hasilnya banyak. Oh, sahabat nih negonya pintar, tapi karena pinternya sahabat, cerdasnya sahabat, ini yang terkadang ulama itu menyampaikan, kalau Gus Bahab menyampaikan, menjelaskan ada beberapa tipe kalau sahabat yang kadang kalau kita lihat di zaman sekarang itu nggak ada adab. Apa artinya nggak ada adab? Kalau nanya sama sama Rasulullah itu sembarangan. Ya Rasulullah, saya mau ini. Ya Rasulullah, saya mau ini. Ya Rasulullah, saya mau ini. Ya Rasulullah, saya mau nasihat, tapi jangan panjang-panjang. Ini kurang adab. Sahabat yang dekat sama Nabi Muhammad terkadang melihat orang-orang dari kampung atau pedalaman yang tidak mengerti adab, ini marah. Tetapi karena tidak adabnya sahabat yang di zaman Rasulullah, tetap Rasulullah berbuat baik kepada orang yang tidak adab sekalipun, ini menjadi hadiah besar buat kita. Coba kalau nggak ada yang tanya seperti ini, saya minta nasihat yang besar, tapi jangan banyak-banyak. Yang gampang-gampang saja, yang barang-barang enak saja. Kalau dia nggak tanya seperti itu, mungkin kita nggak bakal dapat hadiah dari hadis yang sangat pendek tersebut. Hikmah di balik pedalaman atau orang yang belak-belakan, to the point, apa adanya, yang serba epen hidupnya. Epen kah? Yang seperti itu kadang banyak hikmahnya. Jadi kalau kita ngelihat kehidupan dalam Islam, selalu ada hikmah dari karakter orang yang berbeda-beda. Orang kota ada hikmahnya, orang desa ada hikmahnya, orang kampung ada hikmahnya, orang baik, buruk, semuanya pasti ada hikmahnya. Cuman terkadang kita yang belum mengerti hikmah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis tersebut menjelaskan, akhirnya Rasulullah pun kasih nasihat yang pendek, nggak panjang-panjang, simple, jangan marah. Sampai ada riwayat yang mengatakan, zidni ya Rasulullah. Dia tadi minta yang pendek, dikasih nasihat sama Rasulullah pendek, jangan marah, tambahinlah sedikit sekali itu. Maksudnya itu hafalan pendek, kasih yang panjang-panjang sedikit boleh. Rasulullah mengulang lagi dengan kalimat yang sama, la taghdab, jangan kamu Ini sahabat bingung, kok dua kali sama nasihatnya, tambah lagi boleh, jangan kamu marah. Dia bilang sampai 3 kali. Maka ini sahabat pun akhirnya berpikir, 3 kali Rasulullah diminta untuk nasihatin, tapi nasihatnya sama 3 kali tersebut nggak berubah. Maka ini sahabat baru berpikir setelah kejadian tersebut, setelah minta nasihat. Dan sahabat yang lain pun baru banyak berpikir, kok Rasulullah tumben nasihatnya pendek sekali. Rasulullah memang biasa mengucapkan kalimat yang simpel, tetapi artinya luas. Tapi baru kali ini mengatakan jangan marah, cuman itu aja. Yang diulang-ulang satu kalimat, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sahabat kala tersebut banyak berpikir dan bertanya. Yang menanya pun banyak berpikir, kok mintanya sedikit dikasih sedikit sekali. Minta lagi biar ditambah, itu aja yang dikasih. Maka akhirnya pun mereka berpikir bahwasanya
la ilaha illallah. Fafakartu, ini riwayat Imam Ahmad menyampaikan apa yang diucapkan oleh laki yang bertanya atau sahabat sekitarnya. Fafakartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qala fa idzal ghadabu yajma'u syarru kullah. Beliau, mereka sahabat semuanya berpikir Rasulullah mengucapkan jangan marah sebanyak 3 kali. Ini mereka meyakini bahwasanya memang banyak kelakuan jahat itu berawal dari marah. Tapi bukan semua marah itu hina. Sabar. Kita belajar marah dari langkah tangga yang pertama dulu, baru sampai nanti yang paling tinggi marahnya seperti apa. Marah yang boleh, marah yang tidak boleh. Kajian hadis itu juga kita sudah bahas di pertemuan kemarin. Ada marah yang buruk, ada marah yang dibolehkan, ada marah yang baik. Maka ulama menyampaikan daripada fahamnya para sahabat dan fahamnya para tabi'in tentang hadis tersebut, yang pertama, ringkasan dari banyaknya penjelasan. Yang pertama, menjelaskan bahwasanya ma'nahu ijtanib asbabul ghadab. Jauhi sebab-sebab yang membuat kita marah. Sebab apapun yang memancing amarah, kasih tinggal. Atau perbuatan apapun yang bisa memancing emosi kita, itu kasih tinggal. Yang kedua, jangan marah, li'anna a'dhama ma yanshu indal ghadab al-kibir. Jangan kamu marah karena kebiasaannya marah itu datang dari orang atau sifat orang yang sombong. Kenapa demikian? Likaunihi yaqa inda mukhalafati amrin yuriduhu. Karena dia marah karena tidak sesuai dengan apa yang dia jadi datang marah. Gampang marah itu menunjukkan sifat orang yang sombong. Pokoknya kalau saya bilang lampunya harus nyala, nyala. Kalau lampunya mati, marah. Hei, kenapa kasih mati? Nah, begitu. Ini menunjukkan sifat atau mirip sifatnya ke orang yang sombong. Tapi jangan kita artikan orang yang suka marah itu orang yang sombong. Enggak, ini pelajaran untuk kita. Bukan untuk menunjuk orang lain. Oh, fulan bin fulan suka marah, sombong. Enggak. Kita bukan hakim, kita bukan Allah, kita nggak boleh menghukumi orang, tapi kita diwajibkan mengajak orang ke jalan baik. Falladhi yatawadha hatta yadhhab anhu izzatun nafas. Terkecuali orang bisa melawan ini semuanya yang dia menahan amarahnya karena apa yang diinginkan itu tidak tercapai, tapi dia tahan. Tapi tahannya bukan dipendam biar dia menjadi besar. Beda menahan dan dibuang. Bukan tahan tapi dipupuk, dibesarkan biar dia nanti numbuh di satu saat dengan keadaan yang lebih gila, dendam namanya. Paham? Buang, tahan, dibuang. Yang namanya sabar itu ngelus dada dan dibuang, bukan ngelus dada nanti diingat. Kau ingat tidak? 3 tahun lalu kau pernah, ya Allah ya Rabbi, minggu lalu, kamu ingat, kamu dulu bikin begini. Itu namanya bukan nahan sabar. Itu namanya bikin amarah atau sabar itu bukan dibuang. Itu Abu Nawas nih sabar lah istilahnya. Pura-pura sabar, covernya sabar, tapi itu adalah amarah sesungguhnya. Karena disimpan, diingat sama dia. Bahkan sampai ditulis diary. Tanggal ini kau bikin saya sakit. Kau tinggalkan saya jelas-jelas ini. Saya tidak akan lupa. Itu namanya bukan sabar. Itu namanya marah tapi di covernya dengan cover sabar. Maka marah yang seperti ini yang dilarang sama Rasulullah, marah yang menunjukkan kita ini siapa. Kau tidak tahu siapa ini? Tidak tahu siapa? Tidak kenal saya kah? Kasih tahu kalau tidak kenal. Saya ini yang pegang pasar ini. Ini. Saya punya kenakalan ini memang. Saya paling biadabnya orang. Tenang. Itu yang begitu, itu yang menunjukkan sifat sombong. Marah, dikit-dikit marah. Marah yang menunjukkan sombong itu yang dilarang. Kenapa? Kalau kita hidup dengan semua yang kita inginkan jadi mirip atau bahkan lebih buruk dari binatang. Imam Nawawi itu mengatakan sifatnya emosi yang bikin mata merah, muka merah, karena darah itu kayaknya ngalirnya deras. Dan itu darah yang membuat jantung kita sampai derdek.
badan gemetar pun pernah. Dan itu pernah terjadi sama Sayyidina Umar. Wajar kalau orang yang sedang emosi itu seakan tuli, padahal tidak tuli. Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak buta, tapi seakan buta. Saat ada sahabat yang bertanya kurang ajar di hadapan Rasulullah, Sayyidina Umar ini kan memang tipikalnya seperti itu. Ada yang kurang ajar? Sing. Karena memang pedang dibawa terus kemana-mana. Pengawalnya Nabi Muhammad SAW. Ini bansarnya Nabi Muhammad SAW. Pedang di mana-mana. Ada yang kurang ajar? Pernah ada yang kurang ajar. Sayyidina Umar yang ngeliatinnya nih. Biasanya kalau ngeliatin marah biasa merah aja mukanya. Tapi kalau sampai sudah gemeter, wah ini nggak ada yang berani lahan. Siapa yang berani tahan orang ini kalau lagi emosi? Maka Sayyidina Umar ada satu sahabat yang kurang ajar, dia gemeter. Rasulullah liatin Sayyidina Umar. Biasanya kalau dipandang sama Nabi Muhammad itu hilang marahnya. Biasanya kalau Rasulullah dengan pandangan, ya Allah, gimana nggak hilang marahnya kalau yang lihat Rasulullah? Maksudnya nggak ada sisa masalah dalam hidup kita kalau yang mandang kita Nabi Muhammad. Nggak ada. Nggak ada kesulitan apapun, hidup, masalah apapun di dunia dan di akhirat. Kalau Nabi Muhammad memandang dengan kita, pandangannya sambil senyum. Ya Allah, nggak ada masalah. Dan insya Allah, Nabi Muhammad pandang kita dengan pandangan senyum ya insya Allah. Sayyidina Umar ini dipandang sama Nabi Muhammad, tapi pandangannya seakan buta dengan emosinya. Gemeter luar biasa. Sampai Sayyidina Umar dipanggil dengan lemah lembut sama Rasulullah. Ya Umar. Begitu mendengar suara Nabi Muhammad dengan pandangannya, luluh langsung emosinya Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya kalau kita gampang emosi, ingat Nabi Muhammad. Banyak sholawat sama Nabi Muhammad untuk menghilangkan kita yang suka emosian. Teriak-teriak dikit-dikit. Jangan kurang ajar. Banyakin sholawat. Orang yang banyak sholawat lebih banyak antengnya. Dia omongin orang, biarin. Dia omongin orang, maafin. Dijahatin orang, maafin. Itu sifat orang-orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat yang minta nasihat sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, seperempat waktu saya buat salawat. Kata Rasulullah, itu bagus. Kalau ditambah lebih bagus. Kalau gitu setengah, itu bagus. Ditambah lebih bagus. 2/3, bagus. Kalau ditambah lebih bagus lagi. Kalau gitu semua waktu wirid saya jadikan salawat sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baru, kalau begitu, idzan, kalau seperti itu kelakuan kamu, wirid dan kamu cuma salawat semuanya, banyakkan salawat, idzan, tukfahammu, kalau gitu ente nggak punya lagi ada beban hidup. Wa tuqda dainuk, hutang-hutang akan dimudahkan sama Allah. Wa yughfar dzambuk, dosa-dosa diampun sama Allah. Wa turfa' darajatuk, ente dudukannya, derajatnya akan diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tahu, ulama menyampaikan, ini orang yang minta nasihat banyak emosinya, suka marah-marah. Wasiat dari Nabi Muhammad, jangan marah. Selainnya kepada sahabat yang lain, banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat kita ini hidup enak banget, hidup banyak sholawat. Insya Allah kita banyak sholawat ya. Makanya banyak dakwah pun yang banyak mengajarkan sholawat kepada Rasulullah. Ini dakwah yang masuk ke lubuk hati paling dalam dan mau berkorban dengan apa yang kita punya untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Itu dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian ulama juga mengatakan, salah satunya Ibnu Hibban, arada la ta'mal ba'dal ghadab syai'an mimma nahaita anhu. Maksud daripada jangan marah dari perintah Nabi Muhammad, hendaklah kamu jangan melakukan apapun ketika kamu dalam keadaan marah. Marahnya boleh, tapi melakukan sesuatu jangan. Kenapa? Karena marah membuat kita bodoh dalam bersikap. Ketika marahnya mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau marahnya karena Allah, jangan ditanya. Itu jadi lebih cerdas dan pintarnya luar biasa.
Imam Al-Baydawi mengatakan la'allahu lamma ara anna jamil mafasid allati tu'rad lil insan innama hiya min syahwatihi wa min ghadabihi. Karena ini hadis, Rasulullah ini menyampaikan kemungkinan besar daripada ulama menjelaskan hadis tersebut karena amarah yang ada saat ini itu kebanyakan keluarnya dari hawa nafsu. Karena itu diperintahkan untuk jangan marah. Adapun perintah yang untuk Allah maka itu sangat dianjurkan, bahkan diberikan pahala yang sangat luar biasa bagi orang yang marahnya karena Allah. Ibnu Hajar mengatakan wa yahtamilu an yakuna min babit tanbih bil a'la al adna li'anna al a'da aduwak li syakhsi syaitan wa nafsu. Mungkin juga maksud daripada Rasulullah SAW ini memberikan nasihat dari puncaknya dulu, dari paling tingginya nasihat baru nanti turun ke bawah. Kenapa? Rasulullah menyampaikan musuh terbesarmu itu adalah nafsu yang ada dalam diri kamu. Nafsu kita tuh musuh yang paling besar. Setan itu musuh yang kecil sebetulnya. Di dalam Al-Quran itu disampaikan innama kaiduhunna, tipu muslihatnya setan itu kecil, tapi tipu muslihatnya nafsu itu yang bahaya dan itu yang besar. Karena Rasulullah mau kasih nasihat untuk yang paling besar musuh kita, makanya dibilang jangan marah. Itu penjelasan daripada ulama. Kanat wasiat Nabi SAW jami'atun syamilatun lima fi'il khairil muslim. Ini nasihat yang mencakup semua kebaikannya orang Islam, orang yang beriman. Kalau mau mencakup kebaikan semuanya, perhatikan pondasi hidup kita biar jadi hambanya Allah, maka jangan Paham? Yang terakhir, anna hadzal hadis min jawamil kalim allati utita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu ucapan Nabi Muhammad yang pendek tapi sangat luas artinya, dengan ucapan dan wasiat jangan marah sampai tidak diulang berkali-kali nasihat tersebut kecuali memang banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Wallahu a'lam.